Apa sih yang lu lihat tadi? Kata gua. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat. Jawab gua. Oh, yang itu. Gua gak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya gua gak lihat dia datang. Maksudnya gimana? Gua bingung. Ya, tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga. Kata gua baru tahu. Tak kasih tahu. Tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk. Dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba lu simpulin seberapa kuatnya dia. Sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus, dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Ndira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu gua. Ngasih tahu gimana? Tanya gua penuh selidik. Ya, ada yang ngasih tahu gua, Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyutmu? Enggih, jawab Ndira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu. Akhirnya, setelah gue pojokin, Ndira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya, gue dikasih ini, dan ini itu, kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya, buat jaga gue dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gak ada yang deketin gue. Mbak buyutmu yang jagain elu gitu, kata gue. Enggi, mbah buyut gue yang jaga. Di mana beliau sekarang? Ndira ngeliatin gue. Dia di belakang lu, sedang ngendus bau badan lu. Gua cuma bisa bantah. Bercandanya gak lucu sih ini. Terserah, tapi gue emang ngerasa gak nyaman. Terus, lu bilang mata gue bercahaya. Kok gue gak bisa lihat mata lu bercahaya? Kata gue. Lu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin lu. Dira diam cukup lama. Kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru gue tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin lu ditutup paksa gini? Gak tahu kenapa, pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin gua harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira bicara sama gua. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa alus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, lu masuk kategori yang kedua. Dira diam lagi. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Lu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin lu ditutup. Tiba-tiba, gue inget lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana gue dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah gue sembuh sehabis kitan. Gue diam lama, kemudian tanya, gimana cara lu tahu kalau gue dari lahir bisa lihat? Ndira ngelihat gua, kayak penuh selidik. Lu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu ya? Gua gak tahu apa-apa, kata gua pasrah. Pantes, lu gak nangkap pesan gua dari tadi, katanya. Gua akhirnya tanya apa maksud pesan itu. Tapi Ndira menolak kasih tahu lebih jauh. Lu pengen tahu gimana gua bisa tahu lu bisa lihat dari kecil, katanya. Di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu, di sana ada dua mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Gua asumsiin lu sama kayak gua, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka gak bisa lihat gua. Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Ndira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya gua gak maksain. Malam itu, gue pakai buat tanya banyak hal. Termasuk rupanya, sesama yang dikasih sejak lahir, bisa lihat hanya dengan mata. Pantes, kebanyakan tiap gue ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang gue tertarik.
Di antaranya orang yang gue lupa namanya, yang nyuruh gue buat tiduran, beralaskan daun pisang, dan berbantal batang pohon pisang. Di situ juga, gue ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu gue tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka gak loncat seperti di film. Pocong itu terbang. Mereka gak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya gak napak tanah. Sedangkan kuntilanak, mereka gak terbang, tapi merangkak. Lu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang. Padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin gue merinding setelah tahu banyak hal.